Halo, kembali dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Fahri Hamzah berulang kali menjelaskan bahwa partai tidak boleh mengontrol kader-kadernya di pemerintahan. Karena mereka dipilih oleh rakyat bukan oleh ketua umum partai. Tapi PDIP khususnya Megawati sepertinya ingin mengontrol semua kader-kadernya. Seperti yang kita tahu, Ibu Megawati dulu selalu ingin mengontrol Pak Jokowi. Nah, langsung saja kita dengar pendapat dari Fahri Hamzah. Bangsa Amerika itu, Bung, apapun yang terjadi oleh pemimpinnya itu dijagain tuh. Seolah-olah pemimpin tuh nggak boleh salah. Karena dia pernah memimpin kita, nggak boleh dihina. Bangsa seperti Amerika loh. George Bush itu penjahat perang dan oleh banyak negara dia nggak boleh datang. Tapi dalam tubuh bangsa Amerika dia dijaga untuk menjaga wibawa politik dan transisi bangsanya itu yang baik begitu. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan, loh Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu loh. Nah jadi saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu, Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone, ada kebebasan publik. Nggak mungkin lah orang itu jahat. Tapi sekali lagi, karena nggak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan sistem. Misalnya kritik bahwa hilangnya demokrasi. Saya terus terang, Bung, ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu. Tidak ada yang nyalahkan kampus. Tidak ada yang nyalahkan guru besar. Tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu? Ketua-ketua umum partai yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini. Oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal. Kita permisif. Ya kan? Dengan persekusi. Loh itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat loh kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal. Ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan. Kan begitu ceritanya gitu. Jadi kalau soal misalnya anggaplah suara-suara kelompok-kelompok pro-demokrasi atau civil society ini, yang misalnya selalu tak terhindarkan ini terus menjadi tema mereka adalah ketika melibatkan anak-anak dan menantu bahkan ya kan di dalam posisi-posisi politik ya kan yang sangat strategis di Republik ini, seolah-olah itu adalah bagian dari dinasti. Walaupun Bung tadi sudah menjelaskan bahwa itu bukan dinasti karena memang itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau rakyat tidak berkehendak, nggak akan mungkin juga Gibran akan dipilih, nggak mungkin juga Bobi akan jadi wali kota. Nah, apakah menurut Bung ya terlibatnya anak mantu Presiden Jokowi ini memang sesuatu kecelakaan yang nggak boleh lagi terjadi? Atau memang itu proses yang alami saja? Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya. Dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya, coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya, tadi soal definisi dinasti saya sudah bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ya, soal Pak Anwar. Misalnya.
Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Hmm. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Betul. Dan ini karir, dan saya kenal pribadi. Orang ini apa namanya sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK, reputasinya jelas, track recordnya jelas gitu. Tapi kan kemudian dikembang-kembangkan seolah-olah dari lahir dia berkarir sudah diniatkan untuk menjadi keluarga Pak Jokowi. Betul. Loh, kita nggak tahu kapan adik Pak Jokowi akan jadi janda kemudian menikah. Ini kayak gini, ini kan kita berlebihan. Lalu kemudian keputusan-keputusan itu, judicial review dan sebagainya. Itu mekanisme bias semacam ini yang mesti kita perbaiki ke depan supaya kita jangan mempersonalisasi persoalan negara ini. Harus dilihat sebagai sistem, barulah kita ini bisa maju. Oke. Bung Fahri ini kan termasuk sekarang ini levelnya sudah politisi senior ya kan? Ya. Tentu punya banyak informasi. Artinya matanya nggak hanya dua kan gitu. Ya. Nah, secara objektif Bung, bisa juga mungkin secara subjektif, kira-kira selama 10 tahun, apa sih yang kurang dari Pak Jokowi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan? Yang objektif gitu loh, Bung. Jadi di mana sih kurangnya Pak Jokowi? Sebenarnya ini bukan kritik saya sekarang, karena saya sebagai pendiri Partai Gelora dan sebagai wakil ketua umum, kita tulis dalam manifesto. Manifesto Bayangkan Gelora, ya. Ini kritik sudah kita tulis dalam manifesto 2018. Sebelum Pak Jokowi mengakhiri periode pertama. Ya. Ada 3 kekurangan kita katakan di situ. Pertama itu adalah kekurangan terhadap kesepakatan terhadap narasi-narasi besar dalam bangsa kita. Tapi saya nggak menganggap ini adalah kesalahan Pak Jokowi, menurut saya. Ada kelompok lain yang mencoba untuk membuat kita galau dengan narasi ini gitu loh. Misalnya, ini ekornya ya. BPIP kemarin mempersoalkan adanya banyak kan isunya kan soal orang pakai jilbab. Ya. Hari gini coba bayangkan tuh. Masih ada masalah soal orang pakai jilbab. Itu dari mana itu? Dari ideologi yang mengatakan bahwa agama itu permasalahan. Ya kan? Agama ini sumber kemunduran. Dan lain-lain lah. Membongkar interpretasi-interpretasi yang sudah selesai. Nah, ini kesalahan pertama. Dan menurut saya di bawah Pak Jokowi terjadi ini. Tapi saya menganggap ini bukan inisiatif Presiden. Makanya kenapa sekarang ini saya ngotot supaya presidensialisme dimurnikan, supaya elemen-elemen menyusup seperti ini, yang subversi terhadap kehendak Presiden, ini harus dihentikan. Nah, karena itulah solidkan interpretasi kita, bahwa negara kesatuan kita sudah selesai, naskah-naskah dasar kita, proklamasi, undang-undang dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain, sudah selesai. Ini jangan diributkan lagi. Karena kalau ini diributkan, kita nanti susah. Nah, itu yang terjadi. Terutama pada periode pertama. Gitu. Dan itu menjadi sumber dari kekacauan lain. Yang kedua, ya memang ada problem pada presidensialisme. Kenapa Pak Jokowi harus menerima orang-orang yang dia nggak bisa kendalikan dalam pemerintahannya? Contohnya apa, Bung? Saya paling ngotot ya. Bahkan saya bisa bilang, KPK sebagai elemen yang waktu itu saya kritik karena tidak loyal kepada Presiden, menurut saya tidak boleh. Ini namanya presidensialisme dan ini bukan presidensialisme federal. Ini adalah presidensialisme negara kesatuan. Rakyat cuma milih satu kepala eksekutif untuk mengontrol semuanya. Dan tidak ada kepala daerah karena ini bukan federasi. Kepala daerah itu diberikan kekuasaan dari kewenangan presiden. Itu adalah delegasi. Yang dipilih yang punya power itu cuma presiden. Tapi kenapa ada lembaga lain yang nggak bisa dikontrol presiden? Tiba-tiba menterinya ditangkap, dia nggak tahu. Siapa yang menggerakkan orang-orang ini? Tiba-tiba ada operasi intelijen kepada partai, kepada menteri, kepada pejabat-pejabat di sekitar presiden yang presiden nggak tahu. Loh, ini nggak boleh, Pak. Presidensialisme itu solid. Makanya saya bilang menteri-menteri yang akan datang nggak boleh, bukan milik partai, Pak. Menteri-menteri itu milik presiden. Ini bukan parlementer. Kalau Anda parlementer, Anda datang bawa kursi, Anda datang bawa menteri, itu punya Anda. Anda berdebat sebagai mitra dari Perdana Menteri. Anda bisa cabut
dukungan dari Perdana Menteri, kekuasaannya jatuh, Anda bentuk kekuasaan baru. Itu parlementer, ini presidensialisme. Nah yang ketiga, ya setelah kekacauan sistem ini, dan itu dialami oleh Pak Jokowi, beliau sering komplain juga bahwa ada menteri-menteri yang lebih loyal dengan ketua umumnya daripada dia. Nggak boleh lagi, Pak. Ini presidensialisme. Nah yang ketiga adalah ya tentang orang-orang, itu tadi. Orang-orang itu tidak sepenuhnya diutus untuk loyal kepada presiden. Ada orang-orang yang diutus loyalnya kepada ketua umum partai, itu tidak boleh. Atau loyalnya kepada pengusaha, itu tidak boleh. Ini kita harus hentikan, Pak. Nah, 3 hal itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi saya menghargai bahwa Pak Jokowi akhirnya memilih memberikan sinyal dan mendukung Pak Prabowo. Yang menurut saya akan mengoreksi 3 hal ini. Saya sendiri mendukung Pak Prabowo karena itu. Pak Prabowo akan menertibkan bahwa kita tidak boleh lagi bertengkar tentang narasi-narasi inti bangsa kita. Itu final dan sudah selesai. Yang kedua, presidensialisme harus tegak. Pemimpinnya adalah presiden. Yang lain nggak boleh bikin warung di mana-mana, nggak boleh. Ini adalah kekuasaan presiden. Yang ketiga adalah orang-orang dari manapun datangnya, siapapun yang utus, begitu dia dilantik untuk menjadi pejabat eksekutif, itu harus loyal kepada presiden. Harus loyal kepada presiden, tidak menjadi bagian dari suara ketua umum partai Itu mereka. dia, nggak boleh lagi, Pak. Kalau kita mau tertib ini semua. Apa Bung ingin mengatakan bahwa itulah salah satu kelemahan Pak Jokowi selama 2 periode kepemimpinan beliau? Iya, itu kelemahan beliau. Tapi kelemahan ini kan kelemahan sistem. Yang kita bilang bahwa oh dia karena bukan ketua umum partai, ya kan, akhirnya dia bergantung pada, nggak boleh. Siapapun yang sudah dipilih oleh 285 juta rakyat ini melalui yang punya hak pilih, mau siapapun dia, mau dia tukang becak, mau dia buruh, mau dia guru, sama powernya. Karena power itu diberikan oleh rakyat, bukan oleh ketua umum partai. Ketua partai dan partai-partai hanya mencalonkan. Belum tentu terpilih. Yang membuat terpilih adalah rakyat. Makanya loyalitas itu kepada rakyat dan kekuatan berasal dari rakyat. Karena presidensial. Karena presidensial. Nah teman-teman, itulah tadi pandangan luas Fachri Hamzah dalam hal bernegara yang baik. Jadi apakah PDIP membenci Pak Jokowi karena keinginannya sudah tidak dituruti lagi oleh Pak Jokowi? Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.